AI untuk kalangan mahasiswa, life hack atau cheat hack. Asisten pribadi 24 jam gitu. Semua yang AI hasilkan itu benar. Yang bikin malas tuh menurut aku cara pakainya sih. Dipakai buat nyontek itu bakal itu memang bikin ketergantungan. Justru kita itu malah kayak terlihat seperti diatur oleh AI kayak gitu. Di sisi lain bisa membantu, tapi bisa juga membahayakan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talkshow kita hari ini dengan tema AI untuk kalangan mahasiswa, life hack atau cheat hack. Di era yang serba digital ini, mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan AI. Contohnya seperti ChatGPT, Gemini, atau tools AI lainnya. Tapi apakah teknologi ini benar-benar membantu atau justru malah kita terlalu bergantung terhadap AI? Maka dari itu hari ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Salwa dan juga ada Azmil. Halo. Oke. Sebelum masuk yang berat-berat nih, masuk ke intinya, aku mau nanya dulu nih tentang kepada kalian. Kalian kalau dengar kata AI itu, yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian itu apa kira-kira? Kalau aku langsung kepikiran AI itu kayak asisten pribadi 24 jam gitu. Jadi kita tinggal ketik terus langsung dapet gitu kan jawabannya. Kalau kamu Azmil? Kalau menurut aku AI itu kayak aplikasi ya. Kan sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi AI. Jadi kalau menurut aku itu AI itu kayak aplikasi yang memudahkan kita gitu. Jadi kita tanya-tanya apa itu selalu ada gitu jawabannya dari AI kayak gitu. Iya, benar sekali. Ternyata kalau ngomongin AI itu ya, yang dibayang itu beda-beda banget ya. Kalian dan juga saya. Ada yang ngerasa itu kayak asisten pribadi, ada yang juga mikirnya itu terlalu OP lah. Tapi justru itu yang bikin topik kita hari ini menarik banget. Nah, aku pengen tahu dong, coba ceritain pengalaman pertama kalian, terutama buat kamu menggunakan AI. Terserah mau tool apa aja yang kamu coba, yang kamu sering pakai lah gitu. Pengalaman pertama aku itu waktu semester awal-awal kemarin itu sih. Iya. Jadi aku coba pakai ChatGPT karena lagi dapat tugas yang deadline-nya tuh cuman beberapa jam doang gitu. Nah, pas aku coba pakai ternyata gampang banget ya gitu. Nah, dari situ aku mulai merasa kalau AI itu ngebantu buat nge-boost produktivitas kita gitu. Tapi tetap harus disaring dan juga jangan tinggal copy paste doang gitu. Kalau kamu Azmil, apa yang bikin kamu itu awalnya masih ragu-ragu dan tidak terlalu bergantung pada AI? Menurut aku mungkin aku berpikir kalau AI itu sangat membantu ya. Jadi awal-awal aku tahu itu kayak aku tertarik dengan AI, Iya. tertarik juga untuk menggunakan. Tapi di satu sisi itu terkadang dari apa yang dijelaskan oleh AI sama apa yang aku dapat di ruang kelas Iya. itu terkadang beda. Iya benar. Nah di situ aku belajar ternyata nggak semua yang AI hasilkan itu benar. Iya. Dan juga sumbernya itu juga nggak semua kan eh, apa semua sumbernya itu nggak semuanya itu eh, benar, atau mungkin bisa jadi itu sumbernya itu kayak asal-asalan kayak gitu. Benar sekali. Itu menurut aku sih. Benar seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan mengetahui manfaatnya AI ini ya. Pada dasarnya kan teknologi ini diciptakan untuk membantu manusia. Nah, menurut kamu nih, Salwa, manfaat paling besar dari AI untuk mahasiswa itu apa? Produktivitasnya kah, waktunya kah, atau kreativitasnya? Manfaat terbesar AI buat mahasiswa Iya, itu buat ya, kalau mahasiswa. menurut aku efisiensi waktu sih. Betul. Jadi AI itu kan bisa membantu buat meringkas materi-materi atau nyari ide kalau misal kita lagi buntu gitu. Jadi tugas tuh lebih cepat selesainya, tapi kita tetap ngerti sama isinya. Oh ya, bener banget. Setuju sih sama kamu. Karena banyak juga mahasiswa yang
merasa AI ini sangat membantu ya, membantu mereka belajar jadi lebih cepat seperti itu. Tapi tidak semua hal tentang AI itu positif ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang pakai AI ini asal-asalan. Seperti contohnya itu mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas mencari jawaban di AI, namun tinggal copy paste yang seperti Salwa bilang. Bukannya dibaca terlebih dahulu lalu dipahami, malah tinggal copy paste. Nah, apa yang menurut kamu jadi resiko terbesar kalau mahasiswa terlalu bergantung pada AI? Asbil. Kalau menurut aku mungkin kalau kita sebagai mahasiswa ya terlalu tergantung sama AI itu buat kita itu jadi kurang berpikir kritis kayak gitu. Bener. Soalnya apa? Kalau kita hanya mengambil dari AI, kita hanya mengcopy dari AI, kapan kita eh, kapan kita harus berpikir kayak gitu. Terus eh, ada lagi kayak misal kalau kita juga tergantung dengan AI, terus apa itu semuanya kita ambil dari AI, terus kita itu juga akan kekurangan ide dari diri kita sendiri. Jadi semua jadi tergantung dengan AI dan kita jadi kayak menjadi eh, apa ya, seperti kayak eh, kita tuh jadi kayak tergantung dengan AI kayak gitu. Oh, seperti itu. Nah, sekarang menurut kalian berdua nih, apakah benar ya AI ini bisa membuat mahasiswa itu jadi malas, atau sebenarnya tergantung cara pemakainya seorang mahasiswa? Menurut kalian berdua, atau mungkin dari Apa Asdullah? ya, kalau menurut aku AI itu nggak otomatis bikin mahasiswa jadi males gitu ya. Oh iya. Yang bikin males itu menurut aku cara pakainya sih. Kalau misal dipakai buat nyontek itu bakal itu memang bikin ketergantungan gitu. Tapi kalau dibuat bantu untuk memahami materi atau nyari ide itu justru bikin jadi lebih produktif sih. Iya. Kalau kamu Mas Min? Kalau menurut aku sih kan terkadang AI itu udah ngasih jawaban kan ya. Nah, di situ kalau kita hanya mengambil aja dari AI tanpa kita harus berpikir, itu karakteristik dan kita dalam menulis itu juga terkadang tidak bisa muncul dalam tulisan itu. Iya, benar. Karena setiap orang itu kan juga punya karakteristik sendiri, meskipun dalam tulisan ataupun dalam ucapan kayak gitu. Nah, jika kita hanya bergantung pada AI semuanya, nah karakteristik kita itu tidak akan muncul. Yang menjadi perbedaan kita dengan orang lain itu nggak ada kayak gitu. Justru kita itu malah kayak terlihat seperti diatur oleh AI kayak gitu. Bener banget. Iya. Itu kan seperti pisau bermata dua ya. Di sisi lain bisa membantu, tapi bisa juga membahayakan pada kita. Jadi balik lagi, kuncinya ada di pengguna AI tersebut. Jadi kalian punya tips nggak bagaimana mahasiswa ini bisa memanfaatkan AI tanpa menurunkan kualitas belajarnya? Mungkin dari Salwa dulu gimana? Ada tips nggak? Tipsnya menurut aku pakai AI itu sebagai pendukung. Jadi jangan pakai buat pengganti, tapi buat pendukung. Nah, gunakan AI itu buat brainstorming ide atau minta penjelasan kalau kita lagi buntu gitu. Tapi tetap eh, kita harus cek ulang dan bandingin sama sumber-sumber yang lain sih tipsnya. Oh iya. Kalau menurut aku sih sebelum kita menggunakan AI ya untuk misalnya mengerjakan tugas, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita kerjakan atau kita harus menyusun dulu apa sih isi dari tugas atau isi dari sesuatu yang akan kita kerjakan. Baru kita mencarinya atau kita mencari mungkin bisa mencari sumber artikelnya ataupun ide-ide tambahan itu bisa dari AI. Tapi untuk keseluruhan itu kita yang harus mengatur sendiri. Wah, seru banget ternyata ya diskusi kita hari ini. Dari pembahasan kita bisa kita simpulkan bahwa
tools AI ini sangat bermanfaat jika digunakan untuk mendukung proses belajar, tetapi bisa merugikan jika digunakan tanpa terkontrol, tanpa pemahaman intinya. Nah, kita sebagai mahasiswa harus ngerti cara menggunakan teknologi yang cerdas itu seperti apa, bukan hanya konsumtif ya. Nah, dan saya berterima kasih juga atas kesempatannya Salwa dan juga Asmil yang sudah mau berbagi pengalaman dan juga pandangannya. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan pada talk show ini. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.